Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Majlis Sunda TV. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Media Indonesia, Media Independen, ya, Ketua Media Independen Online Indonesia, singkatannya MIO Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Silahkan memperkenalkan diri dulu karena saya kadang-kadang suka lupa kalau karena baru ketemu ya kita ya. Silakan, nama siapa kan? Itu nama itu sama dengan saya tuh FU juga ya, faktor umur. Suka-suka lupa terkadang itu saya kadang wah ini saya tadi habis melakukan apa gitu. Kadang-kadang seperti itu gitu. Intermezzo aja gitu. Iya. Jadi kebetulan nama saya Azhari. Oh, Azhari. Saya ketua organisasi para pemilik media independen online Indonesia untuk Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau disingkat itu MIO Indonesia Provinsi Jawa Barat. MIO Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, MIO Indonesia Provinsi Jawa Barat ini itu berdiri di tahun 2021 pada saat Covid. Ya dalam kondisi yang serba keterbatasan, cuman ya karena kita pengen ada organisasi seperti ini, maka kita akhirnya sepakat untuk membentuk organisasi itu. Tapi sebelum saya ingin bercerita dulu kan, apa sih MIO Indonesia ini gitu. MIO Indonesia ini organisasi organisasi para pemilik media ya, organisasi para pemilik media yang anggota-anggotanya itu hampir semuanya itu adalah para pemilik media, khusus di Jawa Barat. Jadi untuk apa sih, siapa aja sih yang boleh untuk bergabung di organisasi ini gitu? Ya tentunya karena sini namanya organisasi para pemilik media, ya para pemilik media semua. Tapi bukan berarti kayak redaktur atau kepala biro mungkin ya setingkat itu. Itu tidak bisa gitu kan, apalagi pimpinan redaksinya itu udah bagian ya, jadi organisasi pimpinan redaksi atau owner lah gitu. Boleh redaktur pelaksana atau kabiro, tetapi mereka harus ada rekomendasi dari pimpinan redaksinya atau owner gitu. Kenapa gitu harus ada gitu? Karena nanti kan akan ada logo media itu yang kita pakai di sana kan, artinya ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan, nah logo media itu kita tempel dan jadikan administrasi kan, bagian dari dokumentasi di organisasi. Nah sehingga supaya tidak terjadi kayak somasi atau kenapa ujug-ujug logo media saya ada di sana gitu ya kan. Makanya pimpinan redaksi harus tahu kalau ada kabironya yang di daerah-daerah itu masuk di organisasi ini. Terus MIO Indonesia itu sendiri berdiri sebenarnya awalnya itu bukan MIO Indonesia gitu, ada mengalami mengalami tahapan ya, fase gitu ya, fase dari mulai awalnya itu sebenarnya didahului kita masih ini punya semacam rumah gitu ya, rumah namanya itu Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia atau IPJI. Oh, dulu IPJI namanya. Nah IPJI itulah kemudian daripada tokoh-tokoh yang kemudian mendirikan MIO ini tadinya di sana mereka membuat. Tapi IPJI sendiri masih ada. IPJI masih ada. Gitu. Nah kemudian ada kecemasan gitu dari teman-teman para pendiri IPJI ini, kenapa gitu kan? Ternyata IPJI ini tidak bisa dibawa ke Dewan Pers gitu. Kenapa? Ada kata penulisnya gitu. Tidak bisa. Akhirnya berangkat dari situ muncullah nama yuk kita bikin gitu. Jadi ini udah di bawah Dewan Pers? Saat ini belum. Nanti kita akan kesana kan ya. Kemudian itu dibentuklah namanya itu IMO, yaitu IMO itu Ikatan Media Online ya. IMO itu dengan organisasi wartawan namanya PWOIN. Nah ada lagi yang mengalami perubahan lagi sehingga berubahlah menjadi MOI.
Media Online Indonesia. Iya. Nah itu face-nya, sampai kemudian itu berubah menjadi Media Independen Online Indonesia, MIO Indonesia sampai sekarang ini. Nanti ada face-nya, proses berdirinya MIO ini gitu. Baik, tujuan daripada pembentukan MIO ini apa saja? Tujuan daripada pembentukan MIO ini sebenarnya lebih mengarah itu ke ada suatu keprihatinan gitu ya, keprihatinan terhadap kondisi dunia kewartawanan yang berkembang di era digitalisasi ini gitu. Jadi di situ itu banyak sekali hal-hal yang menarik gitu ya, yang menarik dari dunia itu gitu, sampai akhirnya itu dengan adanya organisasi ini, ayolah kita coba kita bentuk MIO ini gitu. Karena lebih juga pada saat itu lebih terpengaruh ke persoalan ini ya, ke masalah pada saat itu kan ada COVID ya. COVID 19 gitu ya. COVID-19 untuk di Jawa Barat gitu. COVID-19. Sehingga di situ pun akhirnya itu ayolah kita bergabung lah gitu kan. Kita tarik teman-teman yang di para pemilik media ini untuk ayo kita sama-sama kita pikirkan bagaimana kita bisa mengambil gitu ya, dan kita bisa berkontribusi lah gitu kan, berkontribusi dengan kondisi yang terjadi pada saat ini gitu. Pada saat zaman kira-kira visi dan misi daripada MIO ini apa aja? Karena berangkat dari sebuah keprihatinan COVID itu, sehingga visinya pun menyesuaikan, yaitu membantu pemulihan ekonomi nasional melalui kegiatan-kegiatan mendorong kebangkitan UMKM dan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan lainnya. Itu visi misi kita yang kemudian itu diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial dan kejurnalistikan. Kira-kira program kerja untuk MIO Jawa Barat di tahun 2026 itu apa aja, Pak? Untuk program kerjanya kita sebenarnya itu sudah melalui rapat-rapat kecil, karena itu juga harus melalui rakerwil ya, rapat kerja wilayah gitu, dan rencananya akan kita lakukan itu di bulan April. Bulan April ya. Setelah ini, cuman kita sudah melakukan beberapa rapat tentang program-program ini tadi, yaitu pra-rakerwilnya itu tanggal 27 Desember kemarin di Kafe Pasundan ya, kota itu. Nah kita sudah rapat ke arah sana untuk programnya gitu. Nah diantaranya tetap kita mengacu kepada visi misi tadi itu, cuman ada beberapa yang kita tambahkan itu seperti kita ngadakan kayak semacam seminar-seminar, diskusi kayak begini ya, diskusi gitu. Terus selain ya tentunya dari pesan di organisasi ini untuk pembinaan di kewartawanan, kemudian di kewartawanan itu yang akan kita lakukan nanti ke depannya gitu. Ada harapan ajakan mungkin kepada para pemilik media untuk bergabung di MIO ini? Ya tentunya sekarang itu organisasi udah sangat banyak ya. Oh gitu. Jadi selain MIO juga ada yang lain ya? Oke. Organisasi sangat banyak. Untuk Jawa Barat sendiri MIO berapa orang? Berapa banyak? Kalau pada saat ini jumlah pengurus di provinsinya ya, di provinsinya itu sudah ada tergabung sekitar 27 media. 27 media dari 42 personel untuk pengurusnya. Baik. Itu di luar dari ini, di luar pembina gitu ya. Karena masing-masing di struktur ini kan ada KSB ya, ada KSB-nya, kemudian ada divisi-divisinya gitu. Yang dijumlahkan totalnya sekitar segitulah gitu. Ada berapa divisi Pak untuk MIO di Jawa Barat ini? Kalau untuk divisinya di provinsi ini ada 9 divisi. 9 divisi ya. 9 divisi, artinya pusat juga dia punya juga ya, punya tapi berbeda dia. Dia kalau nggak salah ada 10 atau 11 divisi gitu. Cuman Jawa Baratnya ada 9 divisi. Kegiatan yang kira-kira bulan depan atau bulan depan lagi apa Pak kira-kira? Yang selain raker? Pada saat ini pasca Kongres Wil
akhir Desember kemarin kita sedang dalam proses melakukan apa namanya itu, silaturahmi ke Forkopimda. Termasuk hari ini kan tadi kita coba juga ke Gedung Sate ketemu sama Wagub. Dari sana juga kita menyonding ke Kesbangpol gitu. Ya. Kesbangpol mestinya ke Diskominfo dulu ya. Cuman siapa yang siap aja dulu. Ya, gitu. baik. Jadi karena yang siap ke Kesbangpol ya kita ke Kesbangpol dulu gitu. Baik, terima kasih Pak atas wawancaranya nih. Mudah-mudahan Abio makin maju ke depan, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.